Sekarang kita pelajari bagaimana cara menyetarakan suatu persamaan reaksi yang belum setara. Contohnya reaksi yang ini tadi kan kita sebut ya, diketahui Ag di ruas kiri 1, Ag di ruas kanannya 2. Cek lagi H di ruas kiri 2, H di ruas kanan 2. Ini udah setara H-nya, hidrogennya. Kemudian lihat sulfurnya. Sulfurnya di ruas kiri 1, sulfur di ruas kanan 1 gitu ya. Ini sebenarnya ada cara spontannya sih, tapi ini berlaku untuk teman-teman yang sudah terbiasa, jadi bisa ditalar. Nah, bagi teman-teman yang belum tahu caranya, gini caranya ya. Mula-mula kita ketika disuguhkan satu persamaan reaksi, kita tulis dulu atom-atom yang terlibat dalam reaksi tersebut. Di ruas kiri ada atom apa? Oh, ada Ag. Kemudian ada apa? H. Kemudian ada S. Ya, di ruas kanan Ag. Oh, nggak usah ditulis ulang di sini karena di sini sudah ditulis. S sudah ditulis, ada H tulis. Ada yang belum ditulis? Sudah ya, sudah semua. Setelah kalian menentukan atom-atom yang terlibat dalam reaksi ini, kalian tentukan jumlah atom di masing-masing ruas. Ya, jadi Ag di ruas kiri berapa? 1. Ag di ruas kanan ada berapa? 2. Kemudian H di ruas kiri ada berapa? 2. H di ruas kanan ada 2. S di ruas kiri ada 1. S di ruas kanan ada 1. Di sini saya harap kalian sudah tidak bingung lagi menentukan jumlah atom karena kemarin kita sudah berlatih ketika kita mempelajari rumus kimia ya, teman-teman. Sekarang kita lihat, cek Ag di kiri, kita cek pokoknya gini, cari atom yang jumlah atom ruas kiri dan ruas kanannya itu beda ya. Cari, lihat Ag di ruas kiri 1, di ruas kanan 2. H di ruas kiri 2, di ruas kanan 2. Berarti ini udah setara ya hidrogennya. Kemudian sulfurnya, sulfur di ruas kiri ada 1, di ruas kanan ada 1. Nah, berarti yang beda itu siapa? Yang Ag. Nah, kemudian kuncinya gimana biar setara? Kuncinya adalah kita harus menempatkan koefisien. Ingat, koefisien itu yang angkanya ditulis dalam ukuran normal di bagian depan ya, bukan yang kecil seperti ini. Ini namanya indeks, ingat. Nah, kita harus menuliskan koefisien. Koefisien di mana? Dilihat di depan tulisan di depan senyawa atau di depan molekul yang mengandung unsur Ag. Lihat, oh di sini di kiri ada Ag, di kanan ada Ag juga. Pilih ruas di mana Ag-nya paling sedikit. Oh, berarti pilih Ag yang ada di ruas kiri ya. Di sini karena dia paling sedikit yaitu 1. Nah, nanti koefisien yang harus ditulisnya itu berapa? Dilihatnya dari sini. 1 dikali berapa biar jadi 2. Oh, 1 berarti dikali 2 biar jadi 2. Maka tulislah koefisien 2 di depan Ag yang kita tuju. Nah, di sini kan di ruas kiri kan. Nah, seperti ini. Nah, setelah seperti ini kita cek lagi ya. Kita tulis lagi Ag H S. Ag di kiri 2 kali Ag 2. Ag di kanan 2. Ini kita bedakan ya. Ini kita bedakan. Nah, kemudian H di ruas kiri 2, H di ruas kanan 2, S di ruas kiri 1, kemudian S di ruas kanan 1. Lihat, masih ada yang beda? Kalau masih ada yang beda, lakukan hal yang sama ya. Tempatkan koefisien di ruas yang jumlah atomnya lebih sedikit gitu ya. Tapi karena ini berhubung sudah sama semuanya, nah maka ini setara. Maka tulislah hasil akhir dari penyetaraan reaksi yang telah kalian buat. Ya udah, berarti hasil akhirnya adalah Ha, hasil akhir ya, hasil akhirnya adalah 2Ag direaksikan dengan H2S menghasilkan Ag2S dan H2. Nah, ini hasil akhirnya ya, hasil akhir setelah penyetaraan reaksi.
Nah, ini disebutnya cara apa ya? Cara coba-coba mungkin ya. Tapi buat teman-teman di reaksi-reaksi sederhana seperti ini, sepertinya tidak perlu pakai ini. Jadi kalau sudah terbiasa nanti kalian akan bisa dengan sendirinya menalar ya, menentukan langsung. Jadi nggak perlu pakai ini. Ini langsung tulis 2 di sini. Misalnya masih ada yang belum setimbang, berarti di sini tambah 3 koefisiennya, di sini nanti berubah lagi, misalnya koefisiennya tambah 2 lagi. Nah, jadi nanti seiring sering latihan kalian akan mampu menalar dengan sendirinya tanpa dicoret-coret seperti ini. Kita lakukan latihan lagi sedikit contoh ya untuk menyetarakan reaksi. Kita pakai cara cepat. C di kiri 1, C di kanan 1 sudah sama. O di kiri 2, O di kanan 1. Ingat, kita tempatkan koefisien pada unsur yang jumlah atomnya berbeda dan kita tempatkan koefisiennya pada ruas di mana atom tersebut lebih sedikit. Nah, di sini kan yang berbeda adalah unsur O ya. O di kiri 2, O di kanan 1. Berarti kita harus tempatkan koefisien di kanan. Nah, karena di sini 1 dikali berapa biar jadi 2? Berarti harus jadi di sini ditempatkan koefisiennya adalah 2. Kita cek lagi setelah ditempatkan. Masih sudah sama atau belum? C di kiri 1. Setelah ditambahi koefisien 2 di sini, maka nilai atom C berubah. Yang tadinya 1 jadi 2. Ya, sekarang malah C-nya yang berubah. Nah, kalau setelah ditambahi atom seperti ini, terus ada unsur lain yang jumlahnya malah berubah, yang tadinya sudah setara malah jadi berubah. Nah, lakukan hal yang sama. Berarti C di kiri 1, C di kanan 2. Berarti kita harus menempatkan koefisien pada ruas yang jumlah C-nya lebih sedikit. Berarti di ruas kiri. C di kiri 1, sedangkan C di kanan 2. Berarti ini 1 dikali berapa biar jadi 2? Berarti dikali 2. Taruh di sini ya. Sekarang kita cek lagi. 2 di sini C-nya 2, di sini C-nya 2, di sini O-nya 2. Ingat, kalau koefisien itu bukan cuma punya C, tapi punya C, kemudian ini punya O juga ya. Jadi di sini C-nya 2, O-nya juga 2. Sudah setarakah? Ya, kita cek. C di kiri 2, C di kanan 2, O di kiri 2, O di kanan 2. Ya, sudah setara. Oke, bisa ya? Sekali lagi kita pakai cara cepat. Setarakan reaksi berikut. Al direaksikan dengan O2 menghasilkan Al2O3. Al di kiri 1, di kanan 2 langsung. Berarti di sini harus dikali berapa biar jadi 2? Di sini langsung dikali 2. Kemudian O di kiri 2, O di kanan 3. Berarti cari bukan 2 dikali berapa biar jadi 3. Cari 2 dikali berapa, 3 dikali berapa yang menghasilkan satu hasil akhir yang sama. Jadi ini kayak nyari KPK gitu ya. Jadi KPK dari 2 dan 3 itu berapa? 6. Berarti 2 dikali berapa biar jadi 6? Kali 3. 3 dikali berapa biar jadi 3 dikali berapa biar jadi 6? 3 berarti dikali 2 ya. Dikali 2, 3 dikali 2 6. Nah, di sini O-nya sudah sama nih. Nah, kita cek lagi. Aluminiumnya 2, O-nya 6. Di sini aluminiumnya malah jadi 4. Di sini O-nya malah O-nya sudah setara ya. O-nya sudah setara. Nah, di sini aluminiumnya 2. Di sini 4. Berarti harus yang diganti koefisiennya yang mana? Yang ini ya. 2 dikali berapa biar jadi 4? Atau langsung aja kita begini. Ya, samakan. 4 Al direaksikan dengan 3 O2 menghasilkan 2 Al2O3. Di kiri aluminiumnya 4, di kanan aluminiumnya 4. Di kiri O-nya 6, di kanan O-nya juga 6 ya. Jadi ini udah setara. Jadi lambat laun kalian kalau sudah terbiasa akan bisa pakai cara penalaran seperti tadi. Jadi nggak perlu pakai tabel-tabel yang seperti ini ya. Tidak perlu ditalar pakai penalaran seperti tadi.